harapkan anak ibu semua yang ada di rumah mempersiapkan diri serta mempersiapkan hatinya untuk mengikuti ibadah. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengangkat lagu pujian kita yang pertama, Bersuka dalam Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah Tuhan melalui ibadah kami ini anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah yang sedang mengikuti dapat bertumbuh imannya di dalam Engkau. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menjadi anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu kita yang kedua, Kau yang terindah.
hanya berfirman Tuhan, Ibu mengajak anak Ibu kembali kita angkat lagu pujian seperti rusak rindu sungaimu. Haleluya, pujian yang sangat memberkati buat kita pada hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami kembali melakukan ibadah kami. Kami telah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, menghormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, bila Roh Allah tinggal dalam hidup kami Tuhan untuk memberikan pengertian, mengerti firman-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, jadilah kami pendengar dan pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Aku mau sapa semuanya. Shalom semuanya anak kami yang SMP. Puji Tuhan, sungguh bersuka cita hari ini berjumpa kembali dengan anak-anak kami dalam ibadah kita di pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, kita akan membahas suatu firman Tuhan hari ini, bagaimana ketetapan Tuhan yang Tuhan tetapkan buat kita sampai pada hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal yang ke-40, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, kitab Keluaran 40, ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Bapak rindu semua anak-anak Bapak yang di rumah membuka Alkitabnya dan membaca Alkitabnya bersama dengan Bapak. Kita mulai. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3.
Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini adalah imam bagi Tuhan. Sama-sama, imam bagi Tuhan. Berbicara tentang imam, pada zaman ketika di perjanjian lama, jelas kita baca pada kitab Keluaran 40 ini menjelaskan suatu ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Di perjanjian lama, ketika bangsa Israel ingin beribadah kepada Tuhan, sejarahnya di sini dicatat bahwasannya Tuhan menetapkan suatu peraturan yang harus diikuti oleh bangsa Israel, termasuk ketika mereka harus berhadapan dengan Tuhan. Pada waktu itu mereka membangun bait suci kepada Tuhan, di mana tempat mereka untuk bersekutu, berjumpa dengan Tuhan. Di perjanjian lama di kitab Keluaran jelas dituliskan, nanti anak-anak bisa baca bagaimana peristiwa-peristiwanya. Mereka membangun sebuah bait suci. Ternyata ketika mereka membangun bait suci, bagaimana tempat mereka ingin berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menetapkan suatu peraturan bagi mereka yang harus mereka ikuti. Anak-anakku, berkaitan dengan tema kita hari ini, imam bagi Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau? Imam yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dan Tuhan tetapkan bagi mereka, bagi bangsa Israel untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada hal yang berbeda dengan kita saat hari ini ketika kita berada di gereja. Ketika kita berada membangun sebuah gedung gereja, ingin berjumpa, tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Ada suatu perbedaan ketika bait suci, bait Allah dibangun oleh bangsa Israel seturut dengan perintahnya Tuhan. Perbedaannya adalah ketika ingin berjumpa dengan Tuhan, orang tidak akan sembarangan berjumpa dengan Tuhan. Bangsa Israel ingin berjumpa dengan Tuhan, menyampaikan doanya kepada Tuhan. Mereka tidak sembarangan berjumpa dengan Tuhan. Mereka dibatasi. Nah, untuk itulah pada saat hari ini kita membahas bagaimana peran imam, seorang imam yang dipilih oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Imam yang dimaksud di sini adalah perantara bangsa Israel untuk menyampaikan segala doa-doanya, permohonannya kepada Tuhan. Di perjanjian lama jelas catat di sini bahwasannya dari keturunan Harun dan anak-anaknya turun-temurun itulah yang menjadi imam bagi bangsa Israel untuk perantaraan apapun yang menjadi pergumulan bangsa Israel kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ketika bait suci dibangun, orang tidak sembarangan bisa masuk ke dalam. Hanya imam besarlah yang bisa masuk ke dalam. Ketika bangsa Israel ingin menyampaikan doa mereka, ingin berdoa kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan mereka, ingin berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan daripada Tuhan, mereka tidak sembarangan seperti saat kita hari ini. Mereka tidak bisa suka-suka seperti kita saat hari ini. Kapan kita mau, kita datang kepada Tuhan, kita masuk ke gereja, kita berdoa, atau masuk ke kamar kita berdoa. Mereka ditentukan. Imam inilah yang menjadi perantara bagi mereka. Ketika mereka akan berdoa kepada Tuhan, mereka akan jumpa imam, bawa persembahan, menyampaikan doa mereka, permohonan mereka kepada imam, dan imam akan menyampaikan kepada Tuhan. Seperti apa kriteria imam yang Tuhan mau? Di sini jelas dikatakan, kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagi Kristus. Ternyata ketetapan Tuhan untuk seorang imam di perjanjian lama adalah orang yang dipilih oleh Allah sendiri,
Yang pertama, Allah menentukan sendiri pilihan ini di Perjanjian Lama ketika Allah berbicara kepada Musa memilih Harun sebagai imam dan anak-anaknya serta keturunannya selanjutnya dikatakan di sini, itu adalah ketetapan Allah sendiri. Allah memerintahkan Musa, orang yang bergaul karib dengan Allah, untuk memilih Harun dan keturunannya untuk menjadi imam. Apa yang kriterianya selanjutnya? Yang pertama tadi Allah sendiri menentukan. Yang kedua, di ayat ke-13 tadi, kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Kriteria atau syarat imam bagi Tuhan, pilihan Tuhan adalah hidupnya harus kudus. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Maka layaklah kalau kita menyebut kita adalah pengikut-pengikut Yesus, pengikut-pengikut Kristus, maka kita harus menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Imam, kriteria atau syarat imam yang kedua yang Allah tentukan adalah kehidupannya harus kudus di mata Tuhan. Kehidupannya harus suci di mata Tuhan. Pilihan Allah yang pertama. Yang kedua, menguduskan hidupnya. Makanya pekerjaan imam di Perjanjian Lama, anak-anakku, perlu kita ketahui bahwasanya terhindar dari pekerjaan-pekerjaan lain, dikhususkan hanya untuk bekerja sebagai imam. Sebagai orang, kalau di zaman sekarang itu seorang pendeta, petinggi-petinggi agama, petinggi-petinggi gereja yang ada, yang tugasnya hanya untuk berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan umat yang ada, mendengarkan keluh kesah mereka, baru membawanya kepada Tuhan. Hanya itu saja. Maka terhindar dengan pekerjaan-pekerjaan dunia ini. Makanya pekerjaan imam di Perjanjian Lama ada khusus bagi mereka. Dan dituliskan dalam Alkitab kita bahwasannya keturunan Harun yang memiliki jabatan imam, keturunannya sampai turun-temurun. Hanya keturunan Harun. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan firman Tuhan kembali, syarat menjadi imam di sini. Yang pertama tadi Allah sendiri yang menentukan. Yang kedua, menguduskan diri di hadapan Tuhan. Selanjutnya ayat 14 berkata, juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakan kemeja kepada mereka. Ada sesuatu hal yang khusus bagi mereka. Allah menguduskan mereka. Yang selanjutnya adalah Allah juga menuntut kehidupan mereka khusus. Yang Bapak sampaikan tadi, memposisikan diri mereka sebagai orang pilihan Allah, khusus mengerjakan pekerjaan sebagai imam. Di ayat 14, juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Orang yang berhadapan, orang yang bersentuhan, atau orang yang ada ikatan dengan seorang imam, sampai Tuhan tetapkan, sampai keturunannya semuanya menjadi imam, menjadi orang pilihan bagi Tuhan. Singkat saja dalam sejarah ini, yang ayat 15, urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka. Imam yang Tuhan pilih, bukan hanya Tuhan pilih, Tuhan tentukan sendiri, Tuhan kuduskan, dan Tuhan berikan keistimewaan hidup bagi mereka. Tapi ada yang Tuhan kerjakan. Ternyata ketika Tuhan memilih imam, di Perjanjian Lama di Alkitab kita jelas dikatakan Tuhan mengurapi mereka. Arti kata mengurapi di sini, anakku, perlu kita pahami adalah menurunkan kuasa bagi mereka untuk bisa mengerti banyak hal di luar seperti pengertian manusia biasa. Kata mengurapi di sini perlu anak-anakku pahami, bukan hanya ketika mereka mengerti banyak hal tentang apa yang tidak dimengerti oleh manusia seperti biasa ketika berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan umat yang ada. Tapi kata urapi di sini mengandung arti ketika Tuhan mengurapi Musa, Harun dan anak-anaknya, ternyata ada hal yang lebih daripada itu. Ketika mereka Tuhan khususkan untuk bekerja sebagai imam, kata urapan di sini berarti juga mereka dicukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, seorang imam pekerjaannya khusus hanya untuk sebagai imam, tidak bekerja di ladang, tidak beternak seperti umat yang lain. Mereka hanya tinggal di bait Allah, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan mendengarkan keluh kesah umat. Jadi mereka tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ketika Allah mengurapi mereka, Allah bekerja bagi mereka, mencukupkan segala keperluan mereka.
Di ayat 14, urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-turun. Coba anak-anakku bayangkan, ketika imam dipilih, pekerjaan mereka setiap hari di bait Allah. Mereka tidak kemana-mana, mereka hanya di bait Allah, tidak bekerja sekarang untuk mencukupkan segala kebutuhannya, tapi mereka bisa makan. Nah, urapan Allah, pilihan Allah tadi bekerja di sini. Allah ketika mengurapi mereka akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Yang pertama, Allah menetapkan sendiri. Yang kedua, Allah menguduskan mereka, dan mereka harus menguduskan hidup mereka di hadapan Allah, mengkhususkan hidup mereka di hadapan Allah. Ini perlu kita pahami. Nah, ketika bangsa Israel, imam dipilih kepada bangsa Israel, untuk bangsa Israel sebagai perantara mereka berjumpa dengan Tuhan. Itu sangat berbeda dengan keberadaan kita hari ini. Bangsa Israel kalau berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak bisa berdoa seperti kita langsung berjumpa dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dimanapun bisa. Bangsa Israel enggak, mereka harus pergi ke bait suci, bait Allah, menjumpai imam. Mereka udah jauh-jauh, mereka tidak langsung bisa masuk ke bait Allah. Tapi mereka berjumpa lagi dengan imam, menyampaikan doa mereka, menyampaikan permohonan mereka untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan melalui imam yang ada. Mereka tidak serta-merta segampang kita berdoa kepada Tuhan. Pada hari ini ketetapannya diubah. Firman Tuhan di perjanjian baru ditetapkan bagi kita bahwa ada imam besar yang menggantikan semuanya itu, yang akhirnya membuat kita dekat dengan Tuhan, yang akhirnya membuat kita bisa berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Sangat berbeda dengan imam yang dipilih ke bangsa Israel. Ketika di perjanjian lama dituliskan, mereka harus dengan waktu-waktu khusus berjumpa dengan Tuhan melalui imam besar yang ada. Kepada imam, kepada keturunannya, pada waktu-waktu khusus mereka berjumpa, ditentukan waktunya. Tapi pada saat hari ini, ketika di perjanjian baru hidup kita hari ini, kedatangan Yesus ke dalam dunia mengubahkan semuanya itu, akhirnya kita bisa berjumpa setiap saat kepada Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus Kristus adalah imam besar satu-satunya, imam yang akhirnya membuat hubungan kita dekat dan begitu dekat kepada Tuhan, yang akhirnya hari ini kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, kita bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja yang kita mau. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, keberadaan kita saat hari ini adalah keberadaan yang sangat penuh dengan kasih karunia. Coba kita bayangkan di perjanjian lama ketika berjumpa dengan Tuhan harus melalui imam, harus semuanya, segala sesuatunya harus berdasarkan pengetahuan imam yang Tuhan tetapkan. Akhirnya membuat kita manusia di perjanjian lama dituliskan, kita mungkin sangat susah berjumpa dengan Tuhan. Kita sangat susah untuk menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau di sini? Apa yang Tuhan tunjukkan hari ini? Walaupun demikian, sejarahnya kita ketahui hari ini Tuhan menggantikan itu bagi kita. Tuhan menunjukkan kasih yang besar bagi kita. Dengan kehadiran Yesus di muka bumi, akhirnya dengan keberadaan kita kapan saja kita mau, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Wow, alangkah indahnya, alangkah sungguh enaknya hidup kita saat hari ini. Apakah kesempatan yang indah ini dengan tanpa terbatasnya kita masih main-main berhadapan dengan Tuhan, kita main-main masih beribadah kepada Tuhan. Sungguh enak hidup kita saat ini. Maka dengan tidak adanya batasan kita berjumpa dengan Tuhan, harapannya adalah apa? Kita semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada bangsa Israel di perjanjian lama jelas dicatat bahwa mereka dengan waktu-waktu yang ditentukan mereka tetap bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, mereka tetap bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hari ini kita tanpa batas suka hati kita mau berjumpa dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, dengan situasi apa saja. Tuhan izinkan kita berjumpa dengan Tuhan. Dan apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita masih malas-malasan? Apakah kita masih tetap dalam kebiasaan kita yang tidak baik? Ada ibadah tapi tidak mengikuti ibadah. Ada persekutuan tapi tidak mengikuti persekutuan. Apa bagian kita? Apa yang harus kita kerjakan? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwasanya
imam besar itu adalah Yesus sendiri yang telah memutuskan penghalang perjumpaan kita dengan Tuhan. Akhirnya dengan keadaan sekarang, maunya, harapannya kita sebagai anak-anaknya Tuhan memilih untuk lebih bersungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Jadi yang kita baca hari ini di Keluaran 40 ayat 12 sampai 16 mencatat bagaimana imam besar, imam yang Tuhan pilih di bangsa Israel, Harun dan keturunannya, sebagai perantara bangsa Israel untuk berhadapan dengan Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah mereka kepada Tuhan, bahkan mungkin meminta pengampunan daripada Tuhan, sangat terbatas. Walaupun demikian ada kriteria yang Tuhan tentukan, dan sampai pada Tuhan melihat dengan kasih-Nya, manusia tidak bisa mengikutinya dengan sempurna. Maka dari itu karya Tuhan yang terbesar adalah Yesus datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari batasan-batasan yang ada. Akhirnya perjumpaan manusia dengan Allah itu tidak batas. Maka dari itu kita, saya, Bapak sebagai guru kalian, dan semuanya kita anak-anak Bapak, maka dari itu mempergunakan kesempatan yang indah ini terus bersungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Bila firman Tuhan memberkati kita dan kita dapat mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajari kami alangkah baiknya Engkau Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi kami. Ketika dia awalnya Tuhan menentukan seorang imam bagi bangsa Israel untuk berjumpa dengan Tuhan, dan pada hari ini kami kenal imam besar Yesus Kristus yang akhirnya Tuhan Allah sendiri bagi kami Tuhan, untuk bisa membuat kami Tuhan lebih leluasa berjumpa dengan Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, pada firman-Mu Tuhan, meteraikan setiap hati kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Mari anakku semuanya kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.